Setelah beriringnya waktu, jadi oli pembuangan sudah cukup turun semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya menyapa untuk teman-teman semua, semoga tetap dalam keadaan sehat dan walafiat. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi cara mengganti oli kendaraan roda 4, teman-teman ya. Nah, ini keadaannya. Nah, jadi di sini ini kalau kita mengganti oli nanti kita buka di sini. Jadi langkah pertama kita persiapkan kuncinya. Nah, adapun kunci di sini ialah kunci 14, teman-teman ya nih. Menggunakan kunci 14 untuk membuka tabung oli yang ada pada bawah kendaraan, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan membuka tabung oli. Itu, teman-teman. Jadi di sini informasi untuk bagi kita yang pribadi ataupun yang masih pemula sama seperti saya untuk mengganti oli kendaraan. Lalu di sini kita membuka baut 14, teman-teman ya. Baut 14 yang ada pada bagian bawah blok mesin di sini, yang ada di bawah. Gitu, teman-teman. Oke, kita buka dulu bautnya. Lalu kita persiapkan mangkuk ataupun nampan ya yang cukup besar seperti di sini nih, untuk wadah olinya, teman-teman ya. Jadi kita lepaskan bautnya. Nah, kalau sudah kendur kita cukup putarkan menggunakan tangan, teman-teman, bisa ya. Ini cukup sulit karena posisi ada di bawah kendaraan. Nah, dan olinya pun akan terbuka. Itu, teman-teman. Jadi kita biarkan supaya olinya benar-benar tatas ataupun turun semua, sambil kita melanjut membuka tabung yang ada pada mesin di atas, teman-teman. Lalu kita buka tutup olinya, teman-teman ya. Kita buka tutupnya. Oke. Setelah beriringnya waktu, jadi oli pembuangan sudah cukup turun semua. Lalu kita singkirkan boxnya, box yang penampung oli ini. Oke. Lalu kita pasangkan kembali bautnya, teman-teman ya. Bautnya kita pasangkan kembali. Oke, setelah baut terasa cukup kencang, kita melanjut untuk pengisian olinya dari atas, teman-teman ya. Lalu kita buka tutup olinya, teman-teman ya. Kita buka tutupnya.
Lalu kita masukkan olinya. Nah, ini saya menggunakan Shell Helix HX 7 Plus di sini karena bagi saya oli ini juga cukup bagus. Bukan promosi teman-teman ya. Jadi saya menggunakan oli Shell Helix. Oke, kita tuangkan olinya, kita buka terlebih dahulu tutupnya. Jadi mohon maaf sebelumnya, di sini juga saya jelaskan sedikit penambahan. Nah, di sini saya akan tidak mengganti filter oli teman-teman ya. Yang mana filter oli ada di bawah di sini. Nah, ini ada filter oli. Kebetulan ini di sini filter oli tidak saya ganti. Karena baru ini kedua kalinya untuk penggantian olinya, teman-teman. Jadi karena saya biasanya mengganti filter itu pada saat ketiga kali ganti oli baru saya ganti, karena mungkin masih cukup lumayan bagus. Jadi ya lebih bagus diganti gitu teman-teman. Jadi karena di sini juga saya tidak mengganti filter oli, secara logika oli di sini jangan dimasukkan semua. Itu teman-teman, kurangi kira-kira seperempat mili. Kita kurangi, jadi jangan dimasukkan semua karena kita tidak mengganti filter oli, kecuali kita mengganti filter oli. Itu sedikit informasinya teman-teman. Oke, kita melanjut, kita tuangkan olinya. Jadi lebih baik menggunakan corong teman-teman ya. Kebetulan saya nggak punya corongnya, jadi saya cukup menggunakan secara langsung, pelan-pelan. Nah, cara pelan-pelan juga bisa kita tuang secara berlahan teman-teman ya. Ataupun bisa menggunakan botol aqua yang sudah dipotong teman-teman. Nah, ini kita sisakan teman-teman. Tuh, kita sisakan seperempat karena di sini saya tidak mengganti filter olinya. Itu teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan kembali tutupnya. Oke, lalu kita kencangkan kembali menggunakan tang supaya benar-benar kencang. Itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada salah penyampai saya. Nah, jadi kepada teman-teman semua saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.